Misalnya kita baca setelah kita menyelesaikan sholat pagi itu apa diperbolehkan? Doa kunut tadi. Ya, terima kasih Pak. Jawabannya disunahkan setelah sholat fardu itu adalah zikir. Apa bedanya zikir dengan doa, Ustaz? Zikir itu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan meminta, tapi memuji. Zikir itu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Pokoknya memuji Allah sebanyak-banyaknya. Ya, itu namanya pujian zikir. Zikir itu lebih afdal daripada doa. Maka kami harapkan jamaah Masjid Al-Muqarrabin habis sholat jangan langsung doa. Ada yang semangat habis doa langsung. Lah tadi sholat kan sudah doa. Waktu sholat tadi doa enggak Pak? Waktu sholat sudah doa. Makanya habis salam itu zikir dulu. Zikir kalau sudah selesai silahkan berdoa, silahkan nggak berdoa. Maka ditanya doanya apa? Zikir dulu Pak ya, sampai la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Setelah subhanallah, setelah alhamdulillah, setelah Allahu akbar, itu kan. Boleh membaca ayat kursi dulu, membaca apa namanya? Doa Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mustata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Barang siapa yang baca doa istighfar pagi kemudian meninggal dunia sebelum sore dia dijamin masuk surga. Barang siapa yang baca sore sebelum pagi meninggal dunia dijamin masuk surga. Sayyidul Istighfar. Setelah selesai semuanya kepengin doa silahkan berdoa, termasuk doa kunut tadi. Termasuk doa kunut boleh dibaca setelah sholat. Itu Pak jawabannya Pak ya. Tapi didahulukan zikir dulu. Zikir itu lebih afdal, lebih utama daripada doa. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi mengatakan barang siapa yang berzikir kepadaku sampai enggak sempat berdoa karena terlalu banyak zikir, maka saya akan berikan sesuatu yang lebih banyak daripada orang yang berdoa. Karena Allah itu lebih senang dipuji daripada diminta. Kalau sesuatu dipuji, dia akan memberikan segala sesuatu. Itu bukan hanya Allah, manusia saja itu senang dipuji daripada diminta. Saya tanya sama bapak-bapak, kalau dimintai uang sama anak seneng nggak? Mintanya banyak-banyak, 2 juta, 3 juta, mesti lama-lama capek juga, minta terus. Tetapi kalau kita dipuji oleh anak kita, dipuji oleh istri kita, dipuji oleh orang lain, biasanya senang. Kalau orang sudah dipuji, dia mengeluarkan uang apapun juga terserah, dia rela mengeluarkan apapun juga karena sudah dipuji. Ya begitu, itu konsepnya. Maka Allah itu pujilah sebanyak-banyaknya. Nanti Allah akan memberikan rezeki yang begitu banyak kepada kita karena kita memuji Allah. Nah itu konsepnya Pak. Perbanyak zikir, ya doa juga nggak apa-apa, tapi jangan sampai mengalahkan zikir. Kalau dalam Al-Quran doa banyak nggak ada, setahu saya nggak ada doa banyak, tetapi zikirlah banyak. Ya, zikron katsira, zikir banyak. Jadi memuji Allah itu lebih penting dibanding doa, walaupun sama-sama boleh. Baik, silakan Pak, itu dibolehkan. Yang kedua silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi saya masalah dengar tentang sholat 4 rakaat dan kemudian 3 rakaat. Kebetulan ada masjid yang terawih itu menggunakan 4-4-3. Terus kemudian tadi saya dengar Ustaz mengatakan dijohibkan apa dibatalkan Ya. Satu. Yang kedua tentang subuh.
ada imam yang kemudian tidak kunut, tapi ada beberapa jamaah kunut, dia sendiri kunut. Itu bagaimana status hukumnya tentang sholat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu hadis Aisyah sahih, hadisnya sahih, tetapi maknanya bukan jadi pahami orang itu ya, jadi maknanya yang salah memahami. Beliau itu sholatnya 4-3, bukan berarti 4 rakaat salam, 4 rakaat salam bukan, tapi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam istirahat, kemudian bangun lagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam istirahat, baru 3 rakaat. Dalilnya sudah saya sebut tadi, riwayat, semua riwayat tadi saya sebutkan tadi, termasuk Ibnu Abbas, termasuk yang lainnya, sunahnya 2. Tidak ada yang 4. Coba carikan hadisnya. Jadi setahu saya cuman itu aja yang 4. Itu pun tidak diterangkan maksudnya apa. Maka kalau kita menggabungkan banyak hadis, bisa disimpulkan maksudnya 4 itu adalah 2. Maka kalau bisa sholat tahajud, sholat tarawih itu 2, jangan 4. Wah, seluruh dunia gitu semua. Lebih benar yang mayoritas atau yang minoritas, Pak? Yang sholat 2 rakaat itu dikatakan berapa ya? Kalau di Indonesia itu sekitar 240 juta. Yang sholat merakaat 1 juta, lebih kuat mana? Nggak nyampe 1 juta deh, itu mungkin 200 orang aja ya. Kira-kira lebih benar mana dilihat dari jumlah. Dilihat dari jumlah itu lebih benar yang 2 rakaat ya, insya Allah dengan izin Allah SWT, karena para ulama sudah menyebut hal ini. Tetapi kita tidak menyalahkan, cuman kurang pas pemahamannya kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Pak ya. Yang kedua, tentang orang yang kunut, imamnya enggak kunut, maka makmumnya juga enggak kunut. Kalau mau kunut silahkan, boleh, tetapi jangan sampai ketinggalan rakaat. Makanya imamnya enggak kunut, kemudian Allahu Akbar sujud, makmumnya kunut sendiri. Sampai salam masih kunut. Nah, enggak benar itu. Sampai tahiyat dia masih kunut. Mau kunut yang singkat aja, maka kunut. Itu cuma 5 tadi kan, Pak. Doanya singkat, cuma kadang-kadang kita tambahin sampai panjang. Makanya imam yang bijak, kalau banyak jamaah yang kunut, iktidalnya dilamakan. Oke Pak ya, kalau ada imam madhabnya nggak kunut, yang kita hormati, kalau bisa iktidalnya dipanjangkan. Lah Ustaz, bacanya cuma Rabbana walakal hamd, ngapain dilamain, baca apa katanya? Sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Terus dia begitu, tunggu jamaah yang mungkin mau kunut. Nah, ada doa iktidal yang panjang yang mungkin jarang kita dengar, padahal itu hadisnya sahih. Allahumma Rabbana walakal hamd, Rabbana walakal hamd mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ahlut tsana'i wal majdi ahaqqu ma yaquluhul 'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani' lima a'tait wa la mu'ti lima manat wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Allahu akbar. Kira-kira lebih panjang kunut atau lebih panjang ini? Ini doa iktidal yang nyunah. Artinya kalau kepengin panjang baca ini. Kalau ingin pendek ya Rabbana walakal hamd. Tergantung jamaahnya. Maka kalau sholat subuh terakhir banyak yang kunut, bacalah, walaupun Anda nggak kunut, bacalah doa ini, lebih panjang daripada kunut. Nanti yang kunut di belakang, ini imamnya nggak kunut kok panjang banget. Saya sudah selesai kunut, dia nggak kunut. Ya ternyata yang baca doa iktidal yang panjang. Silakan Pak, ada satu lagi yang mungkin terakhir, kalau udah jam 9. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait zikir tadi kita pahalanya bisa kita zikir rame-rame gitu, bisa jadi dipimpin oleh sholat dan zikir dipimpin oleh tadi dengan sholat ada jamaah yang kunut sementara imamnya nggak kunut, apa itu nggak berselisih imam dan kita harus mengikuti. Ya, baik.
Yang kunut dulu Pak ya, ini panjang nih kunut ini. Kan sudah saya sebutkan tadi, jangan sampai dia tertinggal dari imam. Ini kan namanya istihadiyah khilafiyah. Kan ada juga yang imamnya kunut, makmumnya nggak kunut, tapi dia diam, jangan rukuk dulu, jangan sujud dulu, diam nunggu imam kunut. Walaupun sebagian ulama mengatakan walaupun dia nggak kunut sebaiknya ikut kunut, karena imamnya kunut kan, sebaiknya ikut kunut dan mengaminkan. Ini juga kalau imamnya nggak kunut, paling baik dia nggak usah kunut, ikut imam, karena kita kan disuruh ikut imam. Tetapi kalau ada orang bersikeras, maksud saya begitu, oh kalau nggak kunut harus sujud sahwi karena sunnah muakkadah menurut beliau, karena mazhab Syafi'i. Saya jawab tadi silahkan kunut kalau memang harus kunut, tetapi jangan sampai ketinggalan jamaah. Maksudnya kalau imamnya sudah rukuk, sudah sujud, ya ikut sujud juga. Ya, jangan sampai imamnya sudah salam dia masih kunut, itu nggak boleh. Jadi syaratnya jangan menyelisih imam di dalam sujud dan salam, sujud, duduk dan salam. Itu jawaban kunut. Yang pertama tadi masalah dzikir. Tadi di sini di Masjid Al-Muqarrabin dzikirnya sendiri-sendiri Pak. Setahu saya hanya doanya dipimpin. Ya memang aneh Muqarrabin ini, banyak keanehan. Termasuk Jumatan itu sholat sunnah qobliyah baru di sini aja. Jadi di sini itu gabungan antara dua, zikirnya sendiri-sendiri, doanya dipimpin. Ada di masjid lain zikirnya dipimpin, doanya sendiri-sendiri. Ada masjid yang zikir sama doanya dipimpin, ada masjid yang zikir sama doanya sendiri-sendiri. Tinggal Bapak milih yang mana. Jadi pertanyaannya tadi zikir dipimpin. Ya sebenarnya ini kan apa namanya masalah teknis. Kalau ditanya kenapa zikir kok dipimpin, banyak jamaah yang belum bisa. Masa udah 20 tahun nggak bisa-bisa. Nah itu masalahnya. Makanya harus ada kajian, dibimbing di luar sholat, nanti biar zikir sendiri-sendiri. Nyatanya sholat nggak dibimbing juga. Nah maksudnya begitu. Jadi banyaklah perselisihan ya, masalah teknis ya. Maka tadi kalau memang mungkin begini, kalau di sini itu bagusnya kenapa zikir nggak dibimbing, nggak dikeraskan, mungkin masih ada banyak orang yang sholat tertinggal. Karena ada sebagian jamaah yang masbuk tidak fokus karena zikirnya keras-keras. Ya kadang-kadang ya dia kadang-kadang zikirnya di rumah karena di situ nggak fokus. Ada yang begitu, tidak semua orang sama Pak. Ada yang memang harus dibimbing, kalau nggak dibimbing dia kabur, ada gitu. Makanya lihat jamaahnya ini kualitasnya, kalau jamaahnya kualitasnya bagus, kalau menurut saya nggak usah dibimbing, udah pinter-pinter kok. Ya mungkin termasuk doa juga. Tetapi kalau jamaahnya masih awam, masih gimana sih zikir sholatnya, nah, mungkin silakan aja kalau berpendapat mau dibimbing silakan, tapi bimbingnya harus ada batasan waktu, maksud dibimbing selama hidup. Ya, itu aja sebenarnya itu masalah khilafiyah. Ya sudahlah, pokoknya begitulah kira-kira. Intinya zikir dulu, baru doa, itu yang paling penting. Jangan doa dulu, zikirnya kapan? Kan ada itu jamaah, saya pernah masuk masjid, habis assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, mari kita berdoa. Ya, kapan zikirnya? Apa enggak boleh? Boleh, cuma afdalnya zikir dulu. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau doa sendiri-sendiri ya. Saya kira itu pada rahimahullah. Sudah jam 9:08, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan kita, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan bisa masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.